Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan channel Eko Suryanto di sini ya. Untuk video kali ini akan saya lanjutkan pembahasan soal hot atau ada juga soal UTBK ya, tentang usaha energi, getaran dan gelombang ya, sebagai persiapan UTBK yang sebentar lagi akan dilaksanakan ya. Baiklah, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Dua orang mengangkat dua balok yang sama masanya. Andi mengangkat balok secara vertikal dengan ketinggian H. Budi mendorong balok ke atas pada sebuah bidang miring tanpa gesekan sampai ketinggian H. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah yang mana ya? Jadi karena ini adalah gravitasi itu adalah gaya konservatif, di mana usaha itu tidak bergantung pada lintasan, tetapi bergantung pada titik awal, kedudukan awal dan kedudukan akhir ya. Sebagai ilustrasi saya tunjukkan gambarnya kira-kira seperti ini. Nah, untuk yang pertama ini sama saja lah, yang tadi vertikal ya, ini vertikal, ini vertikal, kedudukan untuk posisi awalnya ketinggiannya sama, kedudukan yang kedua ini sama. Jadi ini baik di sini vertikal atau miring atau turun terus naik lagi ya. Jadi usaha yang diperlukan itu sama ya, MGH1 min MGH2 min delta IP. Jadi hanya bergantung pada kedudukan awal dan kedudukan akhir. Jadi jawaban yang paling tepat adalah keduanya melakukan usaha yang sama besar. Kemudian coba dicari lagi. Karena harus melawan gravitasi bumi, maka usaha A lebih besar, ini salah. Lintasan B lebih panjang, maka usaha B lebih besar, ini salah. A tidak melakukan usaha karena ini jawabannya adalah 4 saja yang benar. 4 saja yang benar itu kalau nggak salah jawabannya itu adalah D ya. Soal berikutnya. Dari keadaan diam, sebuah mobil bermassa 1000 kg dipercepat hingga mencapai kecepatan 20 meter per sekon dalam waktu 10 detik atau 10 sekon. Daya rata-rata yang dikembangkan dalam selang waktu tersebut adalah, kita hitung dulu, adalah energinya ya. Energi atau usahanya, energi itu adalah perubahan energi kinetik, yaitu sama dengan setengah mvt kuadrat min setengah mv0 kuadrat. Berhubung ini adalah diam itu berarti ini 0, sehingga energinya sama dengan setengah dikalikan massanya 1000 dikalikan Vt kuadrat 20 meter per sekon dalam kurung kuadrat. Berarti ini setengah dari 1000 kg dikalikan ini 400 meter kuadrat per sekon kuadrat, atau nanti 1 joule. Setengah dari 400 adalah 200, berarti 200.000. Satuan energi adalah joule. Nah, kita punya persamaan lain bahwa V itu sama dengan daya dikalikan waktu. Maka P itu sama dengan V dibagi T sama dengan 200.000 joule dibagi dengan waktunya 10 sekon. Jadi ini nolnya ada 20.000 ya. Jadi 20.000. Satuannya adalah watt. Ini berarti sama dengan 20 kW. 20 kW berarti ini adalah E ya. Jawabannya E. Berikutnya.
Sebuah tali tipis disambung dengan tali yang tebal, kemudian diikatkan pada tembok yang kokoh, seperti pada gambar. Gambarnya ini ketinggalan ya. Jika pada salah satu ujung tali yang tipis digetarkan, maka terjadi perambatan gelombang ke kanan. Pada saat di A, saya tunjukkan gambarnya ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi mana yang benar? Sebagian gelombang diteruskan dan sebagian gelombang dipantulkan dengan fase yang sama dengan gelombang datang. Nah, ini yang salah di mana? Ini dilihat dari tali yang tipis ke tali yang tebal ya. Ini gelombangnya ada yang diteruskan, ada juga yang dipantulkan. Nah, ini salahnya di mana? Salahnya ini fasenya. Ini fasenya ini. Harusnya terjadi pembalikan fase sebesar pi radian atau 180 derajat. Jadi ini yang mula-mula pulsanya ke atas, balik ke bawah. Ini terjadi pembalikan fase. Berbeda kalau dari tali yang tebal ke kecil, ini tidak terjadi pembalikan fase. Jadi ini betul, hanya saja salahnya di sini. Kemudian semua gelombang diteruskan, ya salah ini. Jelas di sini ada yang dimantulkan. Kemudian sebagian gelombang diteruskan dan sebagian gelombang dipantulkan. Ini betul. Semua gelombang dipantulkan, salah. Berarti tidak ada yang diteruskan. Ini salah. Panjang gelombang yang dipantulkan dan yang diteruskan sama. Ini salah. Harusnya yang sama adalah frekuensinya. Ya, frekuensinya sama, ya, tetapi panjang gelombangnya berbeda. Jadi dari sini kita bisa lihat jawabannya adalah C. Sebenarnya ada yang lebih tepat lagi, tapi tidak ada. Sebagian gelombang diteruskan dan sebagian gelombang dipantulkan dengan pembalikan fase seperti itu. Pembalikan fase seperti ini. Itu jawaban yang paling tepat. Selanjutnya, ini soal SBMPTN, kodenya 121 tahun berapa ini? 2007 misalnya. Sebuah pegas dengan tetapan pegas K1 dihubungkan dengan balok dan diberi simpangan awal A sehingga berosilasi pada bidang datar. Akibat gesekan antara balok dan bidang datar, pegas kehilangan seperempat energi mekaniknya setiap periode osilasi. Sesaat setelah menyelesaikan 3 osilasi, simpangan maksimumnya menjadi berapa? Jadi ini misalnya tembok atau untuk gantungnya, kemudian ini ada lantainya, kemudian di sini ada pegasnya, nah di sini ada baloknya, kemudian pegasnya konstantanya K1, ya, simpangan awalnya saya buat di sini. Ini jaraknya adalah A, simpangannya adalah A. Nah, energi mekanik, ya, energi mekanik pegas itu adalah nilainya adalah setengah Ka kuadrat. Terdiri atas penjumlahan dari energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Kalau di sini sih energi potensialnya sama ya, jadi ini setengah Kx kuadrat ditambah setengah mv kuadrat, setengah mv kuadrat ditambah setengah Ki kuadrat. Jumlah totalnya menjadi setengah Ka kuadrat. Nah, sekarang kita buat model. Ini mula-mula Em ya sama dengan setengah Ka kuadrat. Kemudian setelah satu osilasi, maka energi mekaniknya saya kasih tanda 1, itu adalah kehilangan seperempat ya. Jadi setengah Ka kuadrat dikurangi seperempat ya, dikurangi seperempat dari setengah
Ka kuadrat. Jadi 1 min 1/4 dikalikan setengah Ka kuadrat. Model matematikanya seperti itu ya. Kemudian setelah 2 kali osilasi, misalkan saya kasih nambah EM2, maka ini berkurang 1/4-nya lagi ya. 1/4 salah nulis. 1 min 1/4 dari setengah Ka kuadrat dikurangi 1/4 dari ini. 1/4-nya ini. Jadi 1/4 dari 1 min 1/4 dari setengah Ka kuadrat. Jadi sama dengan ini yang sama kita faktorkan. 1 min 1/4 dikalikan 1 min 1/4 dari setengah Ka kuadrat. Atau 1 min 1/4 kuadrat dikali setengah Ka kuadrat. Coba perhatikan polanya ya. Ini setengah kali 1 kali osilasi, ini pangkat 1, ini pangkat 2. Kalau misalnya mau ditulis lagi ya, mau yakin bentuknya seperti apa, boleh saja. Setelah 3 kali osilasi, maka ini saya tulis misalnya EM3 sama dengan 1 min 1/4 kuadrat dari setengah Ka kuadrat kehilangan 1/4 ya. 1/4-nya, 1/4 dari ini. 1/4 dari ini berarti 1/4 dari 1 min 1/4 kuadrat dikalikan setengah Ka kuadrat. Nah, berarti ini 1 min 1/4. 1 min 1/4 itu ya, dikalikan 1 min 1/4 kuadrat dikalikan setengah Ka kuadrat. Atau 1 min 1/4 pangkat 3 dari setengah Ka kuadrat. Ya ini sebenarnya boleh saja ditulis 3/4 pangkat 1, 3/4 pangkat 2, 3/4 pangkat 3. Tapi ini untuk melihat polanya gitu ya, berkurang 1/4, jadi saya tulis begini. Nah sekarang kita lanjutkan ya. Jadi energi mekanik yang setelah ayunan yang ketiga, osilasi yang ketiga ya, ini simpangannya kan setengah K N simpangan simpangan maksimum yang amplitudo setengah Ka 3 kuadrat sama dengan 3/4 pangkat 3 dikalikan setengah Ka kuadrat. Setengah K-nya dicoret, berarti simpangan setelah 3 kali osilasi pangkat 2 sama dengan ini adalah 27/64 ya, dikalikan berarti A3-nya akar dari 27/64 A sama dengan yang ini adalah 8, yang ini 9 kali 3. 9 kali 3 itu berarti 3 akar 3 dikalikan A. Nah dari sini kita bisa tahu jawabannya adalah E ya. Jawabannya E. Jadi begitu untuk soal yang kode 121 nomor 4 ya. Demikian. Nanti kalau misalnya polanya itu bisa diamati ya, kalau misalnya setelah osilasi ke 10 ya tinggal pangkatnya pangkat 10 begitu ya.
Kalau misalnya berkurang menjadi 1/5, ya tinggal yang ini, yang 1/4 itu diganti 1/5. Jadi lebih mudah. Demikian ya untuk pembahasan kali ini ya. Mungkin ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya sudah menonton video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.